Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fadil Fakhrulidain. NPM saya 2113221084. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A2 Universitas Anggabuana YPKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan AI, kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama adalah pengertian kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu? Secara sederhana, kecerdasan buatan adalah sebuah sistem komputer yang dibuat untuk mengikuti pola pikir dan dapat mengerjakan pekerjaan manusia. Jadi kecerdasan buatan itu ditambahkan pada suatu sistem yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan kegunaannya untuk membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya ada sejarah kecerdasan buatan atau sejarah pembuatan atau penemuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, pada tahun 1900 muncullah filsuf yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. Mereka itu adalah George Boole dan Bertrand Awe Russell. Nah, George Boole adalah orang yang menemukan aljabar boolean yang nilainya true atau false atau 0 atau 1. Nah, Bertrand Awe Russell adalah orang yang mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Mathematica. Lalu pada tahun 1930 muncul Alan Turing. Ia adalah orang yang sangat penting dalam perkembangan teknologi. Ia adalah penemu Turing mesin dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Nah, pada tahun 1956 istilah kecerdasan buatan itu baru muncul pertama kali dalam konferensi Dartmouth. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini jenis-jenis kecerdasan buatan ada dua, yaitu konvensional dan komputasional. Nah, kecerdasan konvensional adalah kecerdasan buatan konvensional yang melibatkan metode yang kini diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin dan ditandai dengan analisis statistik. AI konvensional juga dikenal dengan AI simbolis atau AI murni atau AI berdasarkan tingkah laku dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah AI komputasional. Nah, kecerdasan buatan ini melibatkan pengembangan atau pembelajaran literatif. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris yang diasosiasikan dengan AI non-simbolis, AI yang tak teratur pada perhitungan perangkat lunak. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja kecerdasan buatan. Nah, di sini cara kerja kecerdasan buatan ada 6. Yang pertama adalah machine learning, lalu ada deep learning, ada neural networks, lalu ada computer vision, lalu ada natural language processing, lalu yang terakhir ada cognitive computing. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat kecerdasan buatan. Tentu saja dengan menggunakan kecerdasan buatan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya adalah antara lain ada 4, yaitu optimasi pekerjaan, lalu meminimalisir kesalahan, lalu menunjang proses belajar dan menghemat penyimpanan. Nah, untuk optimasi pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang lama atau dengan berulang-ulang dapat dioptimalisasi dengan kecerdasan buatan. Nah, dengan menggunakan kecerdasan buatan ini, pekerjaan akan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan mudah untuk dikerjakan. Nah, selanjutnya meminimalisasi kesalahan, yaitu AI dapat bekerja dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi
sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau human error. Yang selanjutnya adalah menunjang proses belajar. Teknologi zaman sekarang kan sudah canggih, jadi beberapa teknologi berbasis AI itu sudah bermanfaat untuk pendidikan. Di antaranya adalah seperti Blackboard, Google Assistant, dan Siri. Nah, yang terakhir adalah menghemat penyimpanan. Dengan menggunakan AI tidak perlu lagi menyimpan banyak berkas, karena AI dapat membantu dengan menyiapkan penyimpanan yang tanpa batas gitu, seperti ada cloud computing dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya dari kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini adalah kelebihan dari AI, yaitu ada 5, yaitu bersifat permanen karena bakal ada terus. Lalu ada yang kedua, dapat menyimpan berbagai informasi atau data tanpa batas seperti tadi yang ada di manfaat. Lalu cepat dan akurat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Karena keakuratan AI ini sangat tinggi gitu, jadi tidak akan ada human error seperti tadi di manfaat juga. Lalu ada kemampuan pemecahan masalah yang baik, karena AI dapat memecahkan masalah dengan baik dengan program yang sudah ditentukan oleh pembuatnya gitu. Lalu penggunaan tanpa batas waktu, karena AI bisa bekerja kapan saja dan berapa jam pun atau sampai kapanpun kita mau gitu. Lalu selanjutnya ada kekurangannya juga di balik kelebihan ini, yaitu AI ini memiliki harga yang lumayan tinggi gitu dalam pembuatannya. Lalu AI tidak memiliki kreativitas. Lalu AI tidak memiliki akal, etika, dan nurani kecuali yang dimasukkan oleh pembuatnya. Nah, setelah tadi membahas materi-materi tentang kecerdasan buatan, sekarang kita akan membahas tentang penerapan dan contoh kecerdasan buatan dalam kehidupan. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan dan contoh AI. Ada di dalam game, ada di smart car juga, ada aplikasi streaming, terus ada asisten virtual, ada face lock, dan ada chatbox. Nah, dalam game ini ada sebuah NPC atau bot yang dibuat menggunakan AI agar ketika berinteraksi dengan sang user atau pemain, AI tahu harus melakukan apa gitu, karena sudah diprogram menggunakan AI NPC tersebut. Lalu selanjutnya ada smart car. Smart car yang dilengkapi dengan AI ditanamkan chip untuk membuat mobil dapat menjalankan beberapa sensor atau sistem. Nah, ini seperti ada mobil Tesla yang bisa mengendarai mobil secara otomatis, dan juga ada sistem alarm gitu jika mobil akan menabrak sesuatu. Lalu selanjutnya adalah aplikasi streaming. Nah, dalam aplikasi streaming mau musik maupun film, biasanya akan muncul rekomendasi musik atau film yang sesuai dengan selera sang pengguna. Dan itu terjadi karena ada AI yang menentukan algoritma apa saja yang sudah ditonton atau didengarkan oleh sang user. Nah, nanti akan direkomendasikan sesuai dengan yang didengarkan atau ditonton sang user tersebut. Lalu selanjutnya ada asisten virtual. Nah, sekarang ini jika ingin mencari sesuatu, kita tidak perlu mengetikkannya lagi. Kita cukup menggunakan suara saja dengan menggunakan Siri atau yang lainnya gitu, seperti menggunakan Oke Google. Nanti muncul apa yang kita ingin cari gitu. Lalu selanjutnya adalah face lock. Pada Face ID atau face lock, AI memindai wajah kita dan menempatkan titik infrared atau inframerah agar bisa terbaca, dan nanti AI akan memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Lalu selanjutnya ada chatbox. Chatbox dibuat dengan AI yang dapat mengenali kata, kalimat, dan frasa. Nah, ini bisa membuat kita berbicara atau mengobrol dengan AI tersebut, karena AI akan mengerti perkataan kita. Ya, mungkin gitu saja dari saya tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.